Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Untuk jemaat yang baru pertama kali hadir bersama kami hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat mengikuti ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai pukul 8 pagi dan ibadah for yang dimulai setiap pukul 10 pagi. Informasi Kersel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya berharap teman-teman media bisa menolong untuk memunculkan PowerPoint yang saya sudah siapkan. Dan teman-teman media juga yang menolong saya untuk bisa memindahkannya ya, mengikuti apa yang saya akan sampaikan. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang saya beri judul Mengikut Kristus Bapak Ibu. Karena saya percaya bahwa setiap kita dipanggil bukan hanya sekedar untuk menjadi seorang fans, seorang penggemar. Sebab saya percaya bahwa Tuhan tidak hanya ingin menghadirkan kerumunan orang banyak gitu ya, hanya sekedar untuk membuat banyak orang berkerumun gitu ya di sekeliling dia saja. Tapi saya percaya bahwa yang paling Tuhan inginkan adalah di mana orang-orang yang datang menghampiri dia, mau membuka hati mereka untuk dia, mau mengerti apa yang menjadi kehendaknya, dan dengan sadar memberi hidup mereka untuk mengikut dia. Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa menjadi Kristen, menjadi seorang yang percaya kepada Kristus itu bukan hanya tentang pernyataan-pernyataan iman yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita saja, tapi juga tentang bagaimana kita memakai hidup kita ini untuk menjadi kesaksian bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, menyertai kita. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa kalau seorang hanya sekedar menjadi penggemar Tuhan saja, ya suka ke gereja, suka kegiatan-kegiatan rohani, suka berdoa, suka baca Alkitab saja Bapak Ibu, maka itu tidaklah otomatis akan menghadirkan perubahan dalam hidup orang itu. Sampai yang bersangkutan, sampai kita mau membuka hati kita sepenuhnya, mau terbuka kepada Tuhan sepenuhnya, mau mengizinkan Dia bekerja dalam hidup kita, menuntun kita di dalam terang firman-Nya. Itu sebabnya Bapak Ibu pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semuanya ya. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Dikatakan demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Lalu kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Lalu kata orang muda itu kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti."
apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab apa? Dikatakan sebab banyaklah hartanya. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi, bukan hanya untuk menjadi percaya saja kepada Yesus dan menerima anugerah keselamatan yang telah disediakan Allah bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus putranya. Tapi kita juga dipanggil Bapak Ibu untuk mengikut Kristus, untuk mengikut Dia. Saya ingin Bapak Ibu pada pagi hari ini setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita bisa kembali mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah pada hari ini saya masih mengikut Kristus? Apakah saya sudah menjadi pengikut Kristus? Atau saya hanya sekedar penggemarnya saja? Kenapa mengikut Kristus itu penting Bapak Ibu? Sebab hanya orang yang memberi dirinya untuk mengikut Kristuslah yang hidupnya akan diubahkan. Hidup yang diubahkan Bapak Ibu janganlah disempitkan hanya dengan urusan uang, berkat. Tapi saya berharap kita akhirnya menyadari bahwa hidup yang diubahkan itu bicara tentang karakter yang dibarui, buah-buah roh yang semakin ternampak keluar dari hidup kita. Sehingga orang bukan hanya sekedar melihat apa yang menjadi tampilan luar kita saja, Bapak Ibu, tapi orang bisa merasakan kebenaran itu. Oleh karena kebenaran itu bukan hanya hidup dalam hidup kita, tapi mengalir keluar dari dalam hidup keseharian kita. Hanya mereka yang mau memberi diri menjadi pengikut Kristuslah yang melalui kehidupannya karakter Kristus akan menjadi ternampak nyata. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita bisa renungkan pada pagi hari ini. Ada 3 hal minimal yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Hal yang pertama ini Bapak Ibu. Hal yang pertama adalah datanglah hampiri Tuhan bukan untuk mendapat pengakuan, tetapi untuk belajar mengenal, mengerti, dan dibarui. Bapak Ibu, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa motif kita datang menghampiri Tuhan. Ya kan, kita bisa berkata bahwa motif gue ini bener lah. Gue ini mau cari Tuhan karena gue sayang sama Dia, karena saya mengasihi Dia, begitu. Tapi siapa yang tahu dalam hati kita? Siapa yang tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang menjadi motif kita pada saat kita memberi diri kita untuk berdiri di mimbar ini dan berdiri di hadapan jemaat Tuhan melayani. Siapa yang tahu isi hati kita? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu isi hati kita, motivasi kita pada saat kita membuka dompet kita, mengeluarkan beberapa lembar uang kita dan memberikan kepada orang yang kita rasa butuh untuk menerimanya. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Hanya kita yang tahu apa yang menjadi motif kita pada saat kita datang menghampiri Tuhan. Hanya kitalah yang tahu apa yang kita katakan dalam hati kita pada saat Bapak Ibu keluar dari rumah,
pergi ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya Bapak Ibu yang tahu. Tapi saya bisa pastikan Bapak Ibu bahwa kalau motif kita keliru, maka sekalipun Bapak Ibu berminggu-minggu datang ke tempat ini, dengar firman Tuhan, saya yakin hidup Bapak Ibu tidak akan banyak perubahan. Karena motif yang keliru akan menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami Tuhan. Mengalami kebenaran kuasa firman Tuhan. Mengalami kebesaran kasih Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Mari Bapak Ibu kita bayangkan bahwa kita adalah orang kaya, orang muda yang kaya, yang diceritakan oleh penulis Matius dalam kitab yang ditulisnya. Mari kita bayangkan, mari kita berandai-andai kita jadi orang kaya semua Bapak Ibu. Ya kan masih muda, kaya raya. Oh, luar biasa ya. Terlepas apakah itu kayanya karena warisan orang tuanya atau karena memang dia dari semenjak kecil sudah ngerti kripto, ngerti banyak begitu kan ya. Ngerti trading saham begitu. Sehingga akhirnya Bapak Ibu pada saat usianya masih cukup muda, Bapak Ibu dia sudah menjadi orang yang cukup kaya di kota itu. Mari kita bayangkan bahwa kitalah orang muda yang kaya itu. Dan pada satu hari datanglah Tuhan di kota kita. Banyak orang pergi menghampiri Yesus dengan segala kebutuhan mereka. Kita, karena kita adalah juga warga dari kota itu, maka kita nggak mau ketinggalan. Karena Yesus yang datang di kota kita adalah sosok yang lagi sedang terkenal-terkenalnya begitu. Dikenal oleh orang terkenal itu sesuatu Bapak Ibu. Ya kan? Dikenal oleh orang yang terkenal itu sesuatu. Walaupun kita sudah kaya di kota kita, walaupun kita mungkin sudah cukup terkenal di kota kita, tapi bisa dikenal oleh orang yang sedang terkenal Bapak Ibu, itu sesuatu. Sehingga mungkin saja Bapak Ibu itulah yang menjadi alasan bagi anak muda ini untuk datang bertemu Yesus. Dia datang, dia sepertinya bertanya sesuatu yang sangat baik Bapak Ibu, karena dia bertanya bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal begitu. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu saya duga bahwa yang menjadi motif yang ada dalam hatinya pada saat dia datang bertemu Yesus Bapak Ibu adalah untuk mendapat pengakuan dari Yesus. Orang yang terkenal ini tentang siapa dia. Bapak Ibu kalau baca percakapan orang ini dengan Yesus di ayat-ayat awalnya. Ya kan pada saat dia tanya kan ya apa yang harus aku buat supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Lalu kemudian Yesus katakan bahwa kalau kamu ingin memperoleh hidup, kamu harus melakukan seluruh perintah Allah. Lalu kemudian orang muda ini dengan sangat yakin, dengan sangat confident menjawab Yesus mengatakan bahwa semua yang kau katakan itu aku sudah lakukan dari semenjak masa mudaku. Apa yang kurang? Saya duga Bapak Ibu dari percakapan itu saya nangkap bahwa ada kesan di mana anak muda ini pada saat datang menghampiri Yesus, yang dia harapkan dari Yesus adalah pengakuan bahwa engkau hebat. Bahwa karena apa yang kau buat, engkau layak masuk dalam hidup yang kekal. Dan sebabnya Bapak Ibu karena motif yang keliru yang ada pada hatinya, itulah Bapak Ibu yang akhirnya membuat kita membaca kemudian di ayat-ayat selanjutnya, setelah percakapan itu berakhir, dia pulang bukan dengan sukacita, tapi pulang dengan hati yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Padahal hampir sebagian besar dalam kisah yang kita baca tentang
Yesus yang bertemu dengan orang-orang banyak Bapak Ibu, hampir sebagian besar kisah itu selalu berakhir dengan sukacita. Karena tidak pernah ada orang yang bertemu dengan Yesus pulang dengan penyesalan, dengan rasa sedih. Tapi yang ada adalah sukacita. Tapi karena motifnya keliru, anak muda ini pulang dengan penyesalan dan hati yang penuh dengan kesedihan. Bapak Ibu, itu saatnya Bapak Ibu selalu kita perlu harus belajar untuk menjadi jujur di hadapan Tuhan. Pergi ke gereja itu Bapak Ibu sekali lagi kita harus tahu bahwa esensi utama kita pergi ke gereja adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Begitu. Kita datang ke tempat ini bukan hanya sekedar setor muka kepada ibu gembala kita, bukan hanya setor muka kepada pemimpin atau kakak rohani kita, tapi kita datang ke tempat ini karena kita percaya bahwa ada Tuhan di sini. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kalau kita meyakini bahwa pada saat kita beribadah, kita sedang datang menghampiri Tuhan Bapak Ibu, maka tidak ada hal lain yang paling penting yang perlu kita persiapkan selain daripada apa yang ada dalam hati kita. Sebab sebagaimana kita menyiapkan hati kita, sejauh itulah Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya duga, kalau setiap kali kita bangun di minggu pagi, sudah jarang mungkin di antara kita yang berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan saya masih banyak salahnya. Layakan saya Tuhan supaya saya bisa datang menghampirimu dalam ibadah yang saya akan ikuti pada hari ini. Saya duga sudah jarang doa seperti itu dinaikkan lagi oleh banyak orang Kristen Bapak Ibu. Karena terkadang kita lupa untuk mengevaluasi hidup kita. Tentang apa yang sudah kita perbuat di sepanjang minggu yang sudah kita lalui Bapak Ibu. Kadang kita merasa bahwa karena kesalahan-kesalahan yang saya lakukan adalah kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan yang sepele. Bukan membunuh, bukan mencuri, bukan berzina, gitu kan ya. Kita nggak lakukan itu. Tapi tanpa sadar Bapak Ibu kadang dalam bercandaan kita membuli. Ya kan? Kadang sambil bercanda kita kadang-kadang suka membuli teman kita. Kadang saat kita nggak siap menjawab satu pertanyaan yang tiba-tiba kita berbohong kecil begitu. Tapi karena itu adalah hal-hal kecil Bapak Ibu seringkali kita anggap biasa. Toh semua yang lain melakukannya. Tapi saya ingin pada pagi hari ini Bapak Ibu. Setiap kita perlu menyadari bahwa Tuhan tidak hanya hadir di gereja saja. Tuhan tidak hanya hadir pada saat kita berkumpul seperti hari ini di tempat ibadah ini Bapak Ibu. Tapi Tuhan hadir setiap hari bersama dengan kita. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai? Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus yang adalah penolong itu, Dia selalu ada bersama-sama kita. Dan kalau kita menyadari bahwa Dia selalu ada bersama-sama kita Bapak Ibu, maka tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada satu perbuatan, tidak ada satu perkataan sia-sia yang tersembunyi di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dan pada saat saya menyadari akan kebenaran inilah Bapak Ibu yang membuat saya akhirnya sadar bahwa satu karakter yang harus tumbuh dalam hidup saya adalah kejujuran di hadapan Tuhan. Saya harus bersikap jujur di hadapan Tuhan. Sebagai pendeta Bapak Ibu saya masih sering salah kok. Sebagai pendeta, kadang motif saya keliru kok. 2 malam yang lalu saya melayani ibadah penghiburan. Saya lihat
dua teman yang menemani saya, maksudnya diberi amplop oleh keluarga yang berduka. Diberi amplop oleh keluarga yang berduka karena mereka melayani di dalam penghiburan keluarga mereka. Dan saya gak dapat apa-apa. Saya kepikiran juga ya. Saya bertanya gini dalam hati saya yang khotbah kok saya gak dapat ya, begitu maksudnya. Itu mengganggu saya Bapak Ibu. Itu mengganggu saya. Jadi sambil pulang tuh kok saya yang khotbah, kok saya nggak dikasih ya. Saya bilang gitu kan. Saya gitu maksudnya, kok gitu ya. Saya bertanya gitu maksudnya. Sampai malam gitu, besok paginya gitu. Terusnya saya sempat kepikiran, apa perlu saya WA ya yang berduka itu ya. Saya untuk mengingatkan, jangan-jangan dia lupa begitu kan ya. Untuk mengingatkan begitu. Tapi kemudian Bapak Ibu dalam hati saya diingatkan akan satu khotbah yang pernah saya dengar. Dan pada saat itulah akhirnya saya sadar bahwa mengharapkan imbalan atas apa yang saya sudah lakukan, atas apa yang saya sebut sebagai pelayanan, bukanlah suatu kepatutan. Sehingga akhirnya Bapak Ibu pada tadi pagi, Bapak Ibu tadi pagi saya katakan, Tuhan, terserahlah kalau yang keluarga itu ingat, puji Tuhan. Kalaupun tidak ingat, saya tidak mau ingatkan dan saya percayakan saja sama Tuhan yang akan memelihara hidup saya dan keluarga saya. Bapak Ibu, itulah yang saya belajar gitu. Saya belajar untuk selalu bersikap jujur di hadapan Tuhan begitu. Saya selalu katakan, Tuhan saya sedang marah hari ini. Tuhan saya katakan, hari ini saya gak percaya. Tuhan saya masih ragu gitu. Saya katakan dengan jujur, Tuhan saya masih banyak pikiran-pikiran saya yang tidak benar di hadapan-Mu. Yang Kau tahu begitu, orang lain gak tahu. Pada saat saya tersenyum kepada seseorang, orang itu gak tahu apakah hati saya sedang marah kepada dia atau tidak. Tapi Engkau tahu Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pada saat kita belajar dari kisah tentang orang muda yang kaya, yang datang kepada Yesus, kita akhirnya perlu mengingatkan diri kita. Bahwa pada saat setiap kali kita datang menghampiri Tuhan, datanglah dengan motivasi yang benar. Datanglah dengan sikap hati yang benar. Dan kalau sekiranya ada hal yang keliru, ada hal yang tidak benar, yang diingatkan Roh Kudus untuk kita, tentang apa yang tersembunyi dalam hati kita, akui itu di hadapan Tuhan. Minta pengampunannya, izinkan dia bekerja dalam hidup kita. Dan membarui kita. Sehingga setiap kali kita datang, baik dalam doa pribadi kita, maupun dalam ibadah kita bersama seperti hari ini Bapak Ibu. Maka tidak ada satupun kuasa yang bisa menghalangi kita untuk mengalami hadirat. Percayakah kita bahwa dia ada bersama kita pada hari ini? Tapi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita yang menyadari, betul-betul menyadari bahwa dia ada bersama-sama kita pada pagi hari. Kesadaran akan kehadiran Tuhan akan terus bertumbuh seiring keberanian kita untuk mau bersikap jujur di hadapan-Nya. Dan saya percaya Bapak Ibu itulah yang hal pertama yang bisa kita pelajari dari kisah tentang orang muda yang kaya ini. Hal yang kedua Bapak Ibu. Hal yang kedua. Menarik karena kemudian Yesus melanjutkan percakapannya dengan orang muda ini. Dia kan dalam ayat 18 dia katakan, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kemudian ayat 20-nya, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Lalu kemudian Yesus menjawab apa yang menjadi tantangan daripada anak muda ini. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga.
kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu, ada dua hal yang kita perlu asah jika kita ingin menjadi seorang pengikut Kristus, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mata rohani kita. Kita perlu latih mata rohani kita. Dalam setiap keadaan kita mau tetap mengarahkannya kepada Kristus yang menjadi teladan kita, Bapak Ibu. Sehingga baik dalam keadaan apapun kita tahu pilihan apa yang harus kita buat dalam menghadapi situasi itu. Dan yang kedua Bapak Ibu yang perlu kita latih adalah telinga rohani kita. Sebab dengan telinga rohani kita itu Bapak Ibu kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita untuk situasi yang sedang kita hadapi. Apa yang harus saya buat dalam situasi yang saya hadapi seturut dengan apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Dan pada saat kita berbicara tentang hal ini Bapak Ibu saya cuma diingatkan bahwa kita ini adalah domba. Ya kan, kita domba-domba. Jadi saya satu hari pernah lihat satu film dokumenter begitu ya tentang bagaimana kehidupan gembala dan domba begitu. Ya kan kita mungkin juga pernah melihat tayangan itu. Di mana ada turis-turis datang begitu kan ya, ada ada sekawanan domba yang sedang bermain dan berbaring di padang rumput itu. Lalu turis-turis itu datang mendekati pagarnya. Lalu kemudian mereka mencoba memanggil domba-domba itu, mengeluarkan suara, bergerak, membuat gerakan-gerakan tertentu untuk menarik perhatian domba-domba itu kepada mereka. Dan kita tahu Bapak Ibu yang akan terjadi adalah bahwa domba-domba itu sama sekali nggak terlalu peduli dengan turis-turis ini Bapak Ibu. Ya yang tidur tetap tidur, yang bermain-main tetap bermain-main. Karena turis-turis ini nggak mereka kenal. Suara yang mereka keluarkan nggak pernah mereka dengar. Dan kebiasaan dan tindakan gerakan-gerakan yang berusaha dibuat oleh turis-turis ini juga bukanlah gerakan-gerakan yang mereka ketahui begitu. Sampai kemudian ada seorang bapak datang kemudian mengeluarkan suaranya, menggerakkan tangannya, dan pada saat domba-domba itu mendengar suara itu dan melihat gerakan itu, langsung berdiri bersama-sama dan menghampiri Bapak Ibu. Dan kita tahu siapa orang itu. Orang itu adalah gembala daripada domba-domba itu. Bapak Ibu, kita perlu selalu dekat dengan Tuhan sebab kita butuh teladannya. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan apa yang Dia teladankan kepada kita. Kita perlu selalu dekat dengan Tuhan. Tapi kemudian Bapak Ibu masalah kemudian adalah bahwa tidak selalu fokus kita, tidak selalu kita mampu untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam situasi yang kita sedang hadapi. Ya kan pada saat kalau orang menggembalakan domba itu katanya gembalanya di depan. Ya kan yang dilakukan oleh gembala itu adalah berjalan di depan domba-dombanya. Dan karena gembalanya berjalan di depan, maka domba-domba yang di belakang itu harus terus perhatikan ini gembalanya kemana gitu kan ya. Gembalanya kemana, berjalan ke sana, berjalan ke sini begitu. Tapi selalu Bapak Ibu bahwa dari kawanan domba itu selalu ada yang berjalan lebih lambat daripada teman-teman yang lain. Atau ada yang terdistraksi, ada yang terganggu, teralihkan fokus mereka. Sehingga akhirnya Bapak Ibu mereka menjadi ketinggalan di belakang. Tapi sekalipun mereka tertinggal di belakang Bapak Ibu, mereka seharusnya bisa tetap aman berjalan mengikuti sang gembala asal telinga mereka bisa dengar. Asal telinga mereka bisa tetap mendengar suara yang dikeluarkan oleh gembala mereka. Mata untuk melihat teladan,
telinga untuk mendengar apa yang Alkitab katakan kepada kita untuk situasi yang sedang kita hadapi. Anak muda ini datang dengan mata yang tertutup dan dengan telinga yang tertutup. Sehingga pada saat setelah dia bercakap-cakap dengan Yesus, dia nggak ngalamin sukacitanya. Saya harap semua kita pulang dari tempat ini pulang dengan sukacita. Saya harapnya begitu. Kalau Bapak Ibu semuanya pulang dari tempat ini dengan sukacita, saya cuma bisa bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi jika sekiranya ada di antara Bapak Ibu yang kalau nanti pulang dari tempat ini dan Bapak Ibu pulang dengan bersungut-sungut, tadi khotbah apa sih Bapak itu? Gitu kan. Saya juga harap gitu ya. Bapak Ibu mau tetap membuka hati untuk mendengar bukan perkataan saya, tapi perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan bagi Bapak Ibu. Karena saya sangat percaya Bapak Ibu bahwa di setiap hari Tuhan pasti bicara kepada kita. Setiap hari Dia pasti memperdengarkan suaranya untuk kita. Karena Dialah gembala kita. Dialah yang sedang menuntun hidup kita. Kita boleh punya pengalaman bertahun-tahun melayani. Tapi kita tetap dombanya Bapak Ibu. Kita butuh gembala agung kita Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia yang tahu jalan untuk membawa kita kepada Bapanya yang di surga. Masuk ke dalam rumah Bapanya yang di surga. Hanya Dia yang tahu jalannya. Kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya pengetahuan yang cukup untuk membuat kita bisa cari jalan sendiri Bapak Ibu. Kita butuh Dia, itu sebabnya oleh karena kesadaran itulah Tuhan pasti berbicara kepada kita. Setiap pagi, setiap hari, sepanjang hari, Dia berusaha untuk memperdengarkan suaranya kepada kita. Agar kita bisa melewati hari lepas hari di dalam kebenarannya, dalam terang firman-Nya. Sehingga dalam setiap hari yang kita lewati Bapak Ibu, hidup kita akan terus dibaruinya oleh kuasa firman-Nya. Sampai kita menjadi semakin serupa dengan gambaran dirinya. Gambaran Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Buka mata kita. Kalau Bapak Ibu punya gembala, perhatikan teladan gembala Bapak Ibu. Dengan segala kekurangannya, tapi perhatikan teladan. Dari Pak Hari, dari Ibu Fani, dari Pak Yosua, dari pemimpin-pemimpin care group yang Bapak Ibu masuki, perhatikan teladan mereka. Walaupun dengan segala kekurangannya, tapi perhatikan kesungguhan mereka dalam memperhatikan, dalam mendoakan Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu kalau kita mau belajar untuk mulai memperhatikan, memberi perhatian begitu, maka kita satu kali akan berhenti bersungut-sungut. Tapi yang tumbuh dalam hati kita adalah rasa syukur. Karena kita mungkin gak selalu berdoa untuk mereka, tapi kita tahu bahwa mereka akan selalu berdoa untuk kita. Kenapa kita perlu berdoa setiap hari? Kenapa kita perlu membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari? Karena hanya dengan cara itu Bapak Ibu kita bisa dekat untuk bisa melihat. Supaya kita bisa peka untuk mendengar, supaya kita tahu apa yang sedang Tuhan katakan kepada kita dalam situasi yang kita hadapi. Satu hari saya pernah stres Bapak Ibu. Saya termasuk orang yang gampang stres karena mungkin keturunan ya. Karena papa saya sakit jiwa Bapak Ibu. Jadi papa saya tuh punya problem sakit jiwa dan di beberapa saudara daripada keluarga papa ya hampir selalu ada
yang sakit jiwa. Sehingga saya duga DNA itu juga mempengaruhi saya begitu ya. Sehingga kalau saya ngalamin satu tantangan begitu dan saya rasa itu terlalu berat, itu bisa membuat saya kayak depresi begitu. Saya pernah ngalamin satu keadaan depresi Bapak Ibu yang bagi saya saya nggak tahu harus jalan keluarnya apa begitu, sehingga saya berusaha coba jalani seperti biasa, saya berusaha untuk mengabaikan saja masalahnya gitu, tapi nggak bisa gitu karena masalahnya real, nyata. Jadi ada orang-orang yang nggak suka dengan saya begitu, itu masalahnya itu kan. Masalahnya adalah sebagai gembala saya nggak bisa ngomong sama mereka, Bapak, Ibu, Bapak, keluar dari gereja ini, gak usah di jemaat saya lagi, kan saya nggak bisa ngomong gitu sama mereka. Ya kan saya nggak mungkin ngomong gitu kan. Kalau saya ngomong begitu, pasti orang jemaat yang lain ngomong, Pak Pendeta kok gitu, katanya gitu kan repot juga saya kan gitu. Jadi saya cuma diam-diam dalam hati, saya simpan, mereka ngomong apa saja, mereka melakukan apa saja yang berusaha untuk menyakiti saya simpan dalam hati saya Bapak Ibu. Dan saya nggak tahu harus buat apa begitu. Satu malam, stresnya sudah sangat tinggi. Saya mau bikin surat untuk dimutasi, juga saya masa gini aja harus nyerah begitu sih. Dalam hati kecil juga begitu maksudnya. Karena itu saya masih muda, Bapak Ibu masih 20-an begitu. Sehingga saya bilang, masa masalah gini aja harus nyerah begitu. Saya mau berjuang, tapi mau berjuangnya nggak tahu harus berbuat apa begitu. Jadi pada malam itu Bapak Ibu saya nggak bisa tidur, kemudian saya keluar ke ruangan kantor gereja begitu, saya keliling-keliling di ruangan itu Bapak Ibu, sama seperti kayak Yosua mengelilingi tembok Yeriko begitu, saya keliling-keliling sambil saya nggak tahu mau ngomong apa begitu, saya keliling-keliling aja, saya keliling dalam ruangan itu. Ruangannya nggak terlalu besar, nggak sebesar ini Bapak, ruangannya sangat kecil begitu, mungkin hanya 3x4 atau 3x5 begitu. Saya cuma keliling-keliling di ruangan itu Bapak, keliling-keliling, saya cuma tanya Tuhan, saya harus bikin apa ini, saya harus ngomong apa begitu, saya harus bagaimana ini, saya sudah stres sekali gitu kan, saya nggak tahu harus berbuat apa. Tapi pada malam itu tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya, ayo mulai berdoa. Lalu kemudian saya masuk kamar, saya mulai ambil posisi berdoa, saya tanya lagi, apa yang harus saya doakan? Dan Tuhan dengan jelas berbicara kepada saya. Doakan nama-nama orang yang membenci kamu itu. Wah, itu sulit. Jadi saya mulai Bapak Ibu pada malam itu dengan kerendahan hati saya bilang, Tuhan saya mau melakukan. Jadi pada malam itu Bapak Ibu saya mulai berdoa untuk nama-nama orang itu. Saya sebut satu persatu nama mereka, saya doakan mereka, saya berkati mereka. Dan dalam doa itu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk mengasihi mereka. Saya enggak mau kalah dengan apa yang mereka telah lakukan terhadap saya. Saya mau melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Gak langsung mujizat terjadi Bapak Ibu. Kan kalau kita kan maunya begitu kan ya, kalau Tuhan sudah bicara besoknya langsung beres gitu masalahnya kan, maunya begitu gitu. Tapi gak langsung begitu Bapak Ibu. 3 tahun saya harus berdoa untuk mereka. Dan dalam 3 tahun Tuhan mengubah mereka satu persatu dengan caranya sendiri-sendiri. Sampai setelah saya pindah, bahkan pada saat saya mau pindah dari kota itu, orang-orang inilah yang berusaha menahan saya untuk tetap tinggal di kota itu, untuk tetap menjadi gembala bagi mereka. Dalam 3 tahun, Tuhan jawab pergumulan saya. Sehingga tempat itu, kota itu menjadi salah satu kota yang menjadi kota yang sangat penting dalam pengalaman pelayanan saya Bapak Ibu. Karena di kota itulah saya belajar bahwa bagi Tuhan gak ada hal yang mustahil. Bahwa Tuhan pasti menjawab doa. Kalau kita mau berseru kepada Dia, kalau kita mau berharap kepada Dia. Jadi Bapak Ibu, ayo buka mata kita, ayo buka telinga kita. Baca Alkitab. Cari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam situasi yang kita hadapi. Ayo dengarkanlah suaranya, izinkanlah diri kita dituntun olehnya. Dan saya percaya Bapak Ibu, oleh kuasa firman-Nya, saya percaya Bapak Ibu, kita bukan hanya akan mengalami mujizat. Keadaan di luar kita diubahkan. Tapi saya percaya yang lebih lagi yang harus kita syukuri adalah oleh kuasa firman itu, hidup kita diubahkan. Hati kita diubahkan. Itu yang jauh lebih penting Bapak Ibu. Yang harus terjadi. Sebab hanya dengan cara itu Bapak Ibu, kita bukan hanya bicara bahwa Yesus Tuhan.
tapi orang bisa melihat bahwa Yesus yang kita akui sebagai Tuhan, Dia telah melakukan banyak hal dan hidup kita inilah yang menjadi kesaksian bagi orang-orang itu. Hal yang terakhir Bapak Ibu yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Jadilah sederhana agar kita dapat bersuka cita dalam berjalan mengiring Dia. Apa sih yang membuat orang muda yang kaya ini menjadi sedih Bapak Ibu? Dia dengar bahwa Yesus menyuruh dia untuk pulang, jual hartanya, bagikan hasil penjualannya kepada orang-orang miskin. Lalu kemudian setelah itu Yesus menambahkan lagi, datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu kemudian Bapak Ibu, apa yang kemudian membuat orang muda ini menjadi sedih? Yang membuat orang muda ini sedih adalah pada saat dia mendengar apa yang Yesus katakan, dia langsung mulai berhitung-hitung Bapak Ibu. Itu di sebelah sana ada tanah gue 2 hektar begitu kan ya. Kebun sawit gue ada 10 hektar begitu kan ya. Ada ruko, ada 10 ruko yang gue punya gitu. Ada penggilingan padi, ada penggilingan gandum. Ada kebun anggur yang aku punya. Lalu kemudian dia hitung-hitung Bapak Ibu. Gede juga nilainya ya. Besar nilainya ya. Dan kemudian Bapak Ibu dia kemudian ingat kembali apa yang Yesus katakan. Sayang ya. Nilainya terlalu besar. Sayang ya. Kalau dibuang gitu saja sayang. Terlalu besar. Dia pingin ikut Tuhan. Dia pingin melakukan apa yang Tuhan katakan. Tapi kemudian pada saat yang sama, pada saat dia menilai semua harta yang dia punya, dia merasa bahwa harta yang dia punya jauh lebih bernilai daripada apa yang Tuhan katakan. Sehingga akhirnya dia merasa enggak rela untuk melepaskan hartanya untuk melakukan apa yang Tuhan suruh kepadanya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya Alkitab yang saya dengarkan itu sampai kepada kisah tentang kisah kitab Yosua, kisah tentang Akan, ya kan dosa Akan. Ya kan dosa Akan. Sebelum orang Israel memerangi kota Ai, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Yosua ya, sebelum bangsa Israel memerangi kota Ai, Tuhan sudah memberi perintah kepada Yosua, mengingatkan kepada Yosua bahwa kalian gak boleh ngambil jarahan apa-apa ya. Gitu kan ya perintahnya. Kalian gak boleh mengambil sesuatu apapun dari barang-barang milik orang Yeriko. Kalau saya lupa. Orang Yeriko. Kalian gak boleh ambil. Kalian gak boleh mengambil hal-hal barang-barang yang berharga yang dimiliki oleh orang Yeriko sebagai jarahan bagi kalian. Semuanya itu harus dimusnahkan. Lalu kemudian pada saat orang Israel menaklukkan Yeriko, Bapak Ibu, lalu kemudian pada saat dia masuk ke rumah satu ke rumah lain, lalu kemudian dia mulai lihat, oh ada perbedaan dari Sinear, ada kain-kainmu indah dari Sinear. Lalu kemudian dia lihat di rumah yang lain, oh ada beberapa balok, ada beberapa emas. Wow. Dan saya percaya Bapak Ibu yang membuat Akan akhirnya ambil bukan karena emas yang berkilau, bukan karena kilauan emasnya. Saya juga percaya Bapak Ibu pada saat Akan akhirnya mengambil kain-kain Sinear itu bukan karena indah warnanya. Tapi pada saat itu Bapak Ibu pada saat dia sendirian memandangi emas itu dan kain Sinear itu, dia mulai berhitung. Wah bernilai juga ya. Pada saat dia mulai menghitung nilainya, dia mulai membandingkan antara nilai dari benda itu dengan apa yang Yosua katakan. Bahwa kalian gak boleh mengambil sesuatu barang berharga sebagai jarahan pada saat kalian menaklukkan Yeriko. Dan pada saat dia timbang-timbang, ternyata kain Sinear dan emas itu dia timbang
Dan dia membuat keputusan bahwa itu jauh lebih bernilai daripada cuma dengarkan apa yang Tuhan katakan melalui Yosua. Diambil. Bapak Ibu, untuk bisa jatuh ke dalam dosa, seperti untuk bisa kesalahan seperti yang dialami orang muda yang kaya ini, gak perlu harus jadi orang kaya Bapak Ibu. Karena kesombongan itu bisa ada dalam hati siapa saja. Keangkuhan itu bisa ada dalam hati siapa saja. Kadang-kadang Bapak Ibu kita ini selalu, kalian kita nganggap bahwa gua ini bernilai, ya, apalagi kayak saya orang Batak Bapak Ibu. Sebagai orang Batak saya bisa berkata saya raja. Ya kan? Kalau ada Bapak Ibu yang orang Batak, ada yang orang Batak di sini? Ada? Ada yang Batak? Hah? Nggak ada. Oh puji Tuhan, wah ada ya. Oh, puji Tuhan. Ada. Bapak Ibu, ya sebagai orang Batak, Bapak Ibu saya bisa bilang bahwa saya marga Siagian dan saya raja di marga Siagian. Saya raja. Dan tanpa sadar Bapak Ibu, sekalipun saya kere, saya bisa menjadi Siagian yang sombong Bapak Ibu. Sekalipun saya kere, saya bisa jadi orang Siagian yang paling sombong di muka bumi, sekalipun saya adalah orang Siagian, saya marga Siagian yang paling kere dari marga Siagian yang lain. Karena kesombongan itu bisa tumbuh dalam hati siapa saja, nggak perlu harus orang kaya Bapak. Dan sadarkah kita bahwa kesombongan, keangkuhan kita itulah yang menjadi blok yang menghalangi kita untuk melakukan firman Tuhan. Sampai kita mau melepaskan, meletakkan apapun itu Bapak Ibu, entah itu harga diri, entah itu kesuksesan kita yang kita sudah capai, entah itu status, gelar-gelar kita yang banyak. Sampai kita mau menaklukkan semuanya itu di bawah kaki Kristus dan memandang bahwa panggilan yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih bernilai daripada semuanya itu. Baru pada saat itu Bapak Ibu, kita baru bisa menjadi pengikut Kristus. Sebab mengikut Kristus itu bukan hanya melulu tentang kesenangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu akan mendapati bahwa mengikut Kristus itu berbicara tentang dipenjara. Berbicara tentang harta kita dirampas. Berbicara kita kehilangan nyawa daripada orang-orang yang kita kasihi. Bahkan kita pun bisa kehilangan nyawa kita sendiri karena iman kita kepada Kristus. Mengikut Kristus bukan hanya bicara tentang diberkati. Semakin berlimpah-limpah berkatnya. Bukan tentang itu saja. Iya, itu mungkin bisa terjadi dalam hidup kita karena itu Tuhan janjikan juga bagi setiap kita. Tapi pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa ikut Tuhan itu juga bicara tentang pergumulan, penderitaan, penganiayaan. Dan kalau kita tidak bisa menyadari bahwa panggilan Tuhan, panggilan untuk mengikut Dia, panggilan untuk diselamatkan, jauh lebih bernilai daripada semua apa yang dunia tawarkan kepada kita. Kita akan selalu gagal untuk mengiring Dia Bapak Ibu, seumur hidup kita. Ayat 22, ini bagian terakhir penutup. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab apa? Sebab banyak hartanya. Dialah yang datang mencari Yesus, tapi kemudian dia pulang tidak mendapat apa-apa. Saya harap pada pagi hari ini tidak ada seorang pun di antara kita mengalami seperti yang dialami oleh orang muda tadi. Tapi saya berharap setiap kita yang hadir di tempat ini, kita akan pulang dengan hati penuh sukacita. Kita akan pulang dengan hati yang penuh rasa syukur. Karena sekalipun mungkin tidak ada sesuatu yang luar biasa yang kita alami, tapi paling tidak kita bisa dengar Tuhan kembali berbicara kepada kita. Mendengar suaranya yang menuntun kita.
yang membawa kita dari hari ke hari semakin dekat dengan Dia. Yang membarui hidup kita sehingga kita boleh dibarui, diubahkan menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai penutup, bisa dipindahkan. Inilah yang kita lakukan Bapak Ibu. Buatlah keputusan untuk selalu belajar membuka mata kita untuk memperhatikan dan memberi telinga kita untuk mendengarkan Tuhan. Dan kemudian mari mulailah belajar berjalan bersama Dia dengan menaati firman-Nya dan melakukannya dengan sukacita. Mari kita tundukkan kepala kita.